Halo sahabat-sahabat dimanapun berada, jumpa lagi dalam channel Wartawan Kabar Baik, Wartawan Injil. Injil itu artinya kabar baik ya, jadi jangan terlalu diartikan aneh-aneh, gampang aja. Injil itu bahasa Inggrisnya good news ya, bahasa Yunaninya evangelion, artinya kabar baik. Oke, sebelum kita melanjutkan membahas topik tentang apostolik ya sahabat-sahabatku, saya mau mengingatkan bahwa kadang masih banyak orang yang salah paham ketika saya menyebut diri sebagai wartawan Injil. Dianggap Injil itu dimaknai sebagai kitab Injil, bukan ya. Injil tidak selalu bermakna buku atau kitab ya. Injil itu artinya kabar baik, kabar gembira. Sebagai contoh sahabat-sahabatku, saya bukakan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia ya. Jadi Galatia pasal 3 ayat 8. Sahabat-sahabat buka sendiri nanti. Saya bacakan ya. Ini tentang Injil diberitakan atau kabar baik ini atau kabar gembira, good news, diberitakan sejak zaman dulu. Bahkan di zaman Abraham, jauh sebelum Yesus lahir ya. Perhatikan baik-baik. Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Titik 2. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, jadi ketika Allah memberitakan kabar Injil atau kabar baik kepada Abraham, olehmu atau melaluimu nanti, dengan perantaraanmu, segala bangsa akan terberkati. Nah, itu adalah Injil. Kabar gembira, hai segala bangsa, melalui perantaraan Ibrahim atau Abraham nanti, semua bangsa akan terberkati. Nah, itu jauh sudah ada sebelum Yesus hadir ya, sebelum kelahiran Yesus. Jadi Injil artinya kabar baik, kabar gembira. Apapun ketika Anda memberitakan kabar baik, kabar gembira kepada orang, itu bisa disebut sebagai Anda memberitakan Injil. Itu tentang Injil. Oke, kita langsung ke topiknya ya. Sahabat-sahabatku, di video yang sebelum ini saya membuat video dengan tajuk bahwa Gereja Roma Katolik tidak apostolik ya, toh. Gereja Roma Katolik ternyata ajarannya tidak sesuai ajaran para rasul ya. Nggak main-main ya. Jadi pernyataan Fransiskus Donald Ignatius, namanya ini nama Katolik, namaku ini. Pernyataan seorang Katolik yaitu Fransiskus Donald Ignatius mengatakan bahwa ternyata ada ajaran gereja Roma Katolik yang tidak apostolik, tidak sesuai ajaran para rasul. Apostolik itu artinya sesuai ajaran para rasul atau ajarannya rasuli. Jadi kalau tidak apostolik ya artinya tidak rasuli. Tapi sayangnya banyak orang masih menganggap bahkan mengklaim bahwa ajaran gereja Roma Katolik itu rasuli atau sesuai ajaran para rasul ya. Tapi ternyata tidak ya. Di video sebelumnya saya sudah membahas itu. Jadi di sini tidak akan saya ulangi. Tapi pada video ini sebagai lanjutan dari video sebelumnya saya akan membahas terus yang apostolik itu bagaimana? Atau yang rasuli atau yang ajarannya sesuai ajaran para rasul itu bagaimana? Nah, karena konteks perbincangan kita adalah tentang God atau tentang Elohim atau tentang Allah atau tentang Theos ya. Ya, maka kita lihat langsung secara Alkitab bagaimana ajaran para rasul ketika bicara tentang God atau Allah. Jika gereja Roma Katolik ada ajaran mengatakan Allah yang benar adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sedangkan ajaran Alkitab dan Yesus Kristus dan para rasul berbeda dengan ajaran tokoh-tokoh Katolik itu. Ajaran para rasul, mari kita langsung aja buka dalam Kisah Para Rasul. Jadi kalau mau tahu ajaran yang apostolik atau yang rasuli, ya langsung cek sendiri dengan mata, dengan
pikiran Anda sendiri. Buka Alkitab. Ya, jadi jangan percaya cocotnya Fransiskus Donald Ignatius. Jangan percaya cocotnya pendeta ini, pastor ini, ahli teologi ini, profesor ini, doktor ini. Jangan. Tapi Anda langsung cek sendiri. Dengan mata kepala Anda sendiri. Dengan hati Anda sendiri. Dengan pikiran Anda sendiri. Oke, kita lanjut. Buka ajaran rasuli di Kisah Para Rasul. Misalkan ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13. Jika ajaran Tritunggalnya Gereja Katolik menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Atau pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ajaran para rasul atau ajaran yang rasuli tentang Yesus Kristus. Kisah pasal 3 ayat 13. Buka. Yuk, buka Alkitabnya ya. Saya akan bacakan. Ini membuktikan ajaran para rasul yang tertulis di Alkitab. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maksudnya the God of Abraham ya. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub. Allahnya nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Ya, jadi para rasul-rasul abad pertama memperkenalkan Yesus sebagai apa? Hambanya Allah. Jelas? Yesus Kristus itu apa? Hambanya Allah. Ini sesuai dengan Injil-Injil semua ya, sahabat-sahabatku. Dalam 4 Injil, Injil Matius menyatakan siapa yang diberitakan sebagai Allah. Yang disebut sebagai Allah dalam Injil Matius adalah Bapa. Jika Anda membaca Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes juga very clear. Keempat Injil itu memberitakan bahwa yang disebut sebagai Allah itu, yang dimaksud sebagai Allah adalah Allah Bapa. Bahkan dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus sendiri mengatakan, Bapa, Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Dan dalam Yohanes 20 ayat 17, ketika Yesus sebelum terangkat ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Jadi yang oleh Yesus diidentifikasi dan disapa sebagai Bapa, itu oleh Yesus dinyatakan sebagai Bapakku dan juga Bapakmu. Jadi bukan Bapakku tok loh, tapi Bapakku dan Bapamu. Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Allahnya kita itu juga Allahnya Yesus. Yohanes 20 ayat 17. Dan banyak ayat yang lain ya. Itu bicara tentang Allah. Dan tentang Yesus sendiri, siapa Yesus? Ya. Kalau Anda buka di Yohanes 3:16, ini ayat yang sangat terkenal. Ini ayat sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16-17. Perhatikan baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab, perhatikan ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, bla 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 ya. Jadi Allah mengutus anak. Jadi yang datang itu Yesus itu apa? Anaknya. Bukan Yesus adalah, bukan dikatakan sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah yang Maha Kuasa menjelma menjadi manusia, seperti katanya pendeta Gilbert Lumendong, seperti katanya pendeta-pendeta ini, pendeta itu, dan juga sebagian pastor-pastor Katolik yang mengatakan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Bukan ya sahabatku. Jadi ajaran para rasul jelas, Yesus adalah utusan Allah.
Tadi di Kisah 3 ayat 13 dikatakan Yesus hambanya Allah. Sekarang kita lihat lagi ayat berikutnya. Kisah Para Rasul, masih di Kisah Para Rasul ya. Tadi di Kisah 3 ayat 13. Sekarang kita menuju pasal 4 ya, masih di Kisah Rasul, pasal 4 ayat 27 dan 30. Buka Alkitabnya. Baca sendiri dengan mata kepala Anda. Pakai pikiran Anda sendiri. Jangan percaya cocotnya Fransiskus Donald Ignatius. Jangan percaya cocotnya Profesor Doktor ini itu. Jangan, tapi baca sendiri ya. Kisah 4 ayat 27 dan 30. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ya, ini doanya jemaat. Diulang ya, jemaat berdoa kepada Allah, dan doanya jemaat kepada Allah itu mengatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus. Nah, jadi jemaat-jemaat awal Kristen sangat paham bahwa Yesus adalah hambamu ya Allah. Yesus tuh hambanya Allah. Cetok kan? Very clear toh? Kita ke ayat 30. Masih di pasal sama. Kisah 4 ayat 30. Ulurkanlah tanganmu. Ini masih di konteksnya doa jemaat ya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Jadi Yesus Kristus yang diberitakan oleh gereja-gereja mula-mula adalah Yesus yang adalah hamba Allah. Very clear? Very clear? Very clear ya. Jadi menurut ajaran apostolik atau ajaran rasuli atau ajaran para rasul, Yesus adalah hamba Allah. Ya. Jadi sangat jelas sahabat-sahabatku. Gampang sebenarnya kalau kita mau jujur membaca Alkitab itu ya. Zaman sekarang ini kalau kita mau mengetahui kebenaran itu gampang banget. Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ada yang versi digitalnya, yang versi fisik seperti ini, Holy Bible, Alkitab LAI juga masih banyak ya. Kita bisa baca sendiri dengan hati yang jujur, dengan pikiran yang waras ya, tidak keracunan dogma-dogma. Jelas banget. Ya. Anda buka Injil Matius saja misalkan. Orang suruh anak kecil pikirannya belum keracunan doktrin-doktrin tertentu, gereja-gereja tertentu, suruh baca Alkitab, Injil Matius saja. Kemudian Anda tanya, nak, siapa Allah yang diberitakan menurut Injil Matius? Pasti dia akan jawab, Allah Bapa. Nggak mungkin dia jawab, Allah Tritunggal. Nggak mungkin. Nggak ada. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu nggak ada kata Trinitas, Tritunggal itu nggak ada. Kemudian anak kecil itu yang masih polos, pikiran Anda suruh baca Injil Lukas. Injil Lukas saja, tidak usah baca yang lain. Injil Lukas saja dulu. Kemudian Anda tanya, siapa Allah yang diberitakan oleh Injil Lukas? Pasti dia akan menjawab, Allah Bapa. Begitupun dengan Injil Markus dan Injil Yohanes. Suruh baca satu Injil aja. Atau suruh baca surat-surat Paulus. Terserah pilih. Siapa Allah yang diberitakan oleh Paulus? Jelas dalam semua 13 surat-surat Paulus. Ya, surat-surat Paulus itu ada 13 apa tuh? Sedikitnya ada 13 ya. Surat-suratnya apa aja? Surat-surat Paulus itu ada surat Roma, surat 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika pertama dan kedua, surat Timotius 1 dan 2. Titus, Filemon, Ibrani ya, dan seterusnya. Jadi di semua surat-surat Paulus dalam pasal-pasal awal atau penutup ya, Paulus selalu menyatakan bahwa Allah yang dia beritakan adalah
God and Father of our Lord Jesus Christ, ya. Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang disebut Allah oleh Paulus itu Bapa. Makanya di Korintus 1 Korintus 8 ayat 6 Paulus tegas. Di ayat 5-nya Paulus bilang, memang ada banyak yang bisa disebut Theos, bisa disebut Allah, baik di sorga, di langit maupun di bumi, ada banyak. Dan di ayat 6 ditegaskan, namun bagi kita hanya ada satu Theos atau satu Allah saja, yaitu Bapa. Very clear. Jadi ajaran yang rasuli, ajaran para rasul, termasuk ajaran Rasul Paulus, tegas. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Beda dengan ajarannya sebagian, saya tidak bilang semua ya, sebagian pastor-pastor Katolik yang mengatakan, bagi gereja Katolik yang am itu ya Katolik, artinya umum, Allah yang benar adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, tidak rasuli itu. Tidak ada ayat di Alkitab mengatakan Allah yang benar adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak ada. Yang mengatakan bahwa Allah yang benar adalah Bapa, Putra, Roh Kudus itu asumsi orang-orang yang tidak rasuli, orang-orang yang tidak paham kitab suci. Wih, tegas kan pernyataan saya? Tegas, wong saya adiknya Yesus. Roma 8 ayat 29. Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan salah satunya adiknya ini, Franciscus Donald Ignatius. Ini adiknya Yesus. Anda juga bisa baca di dalam Ibrani 2 ayat 11. Wah, ini bagus ayatnya. Jadi hubungan saya dengan Yesus itu kakak adik. Siapa yang bilang? Alkitab. Roma 2 ayat 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Ya, jadi semua berasal dari Bapa, ya. Itulah sebabnya ia di sini maksudnya Yesus, ya, tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi Yesus tidak malu nyebut saya ini saudara, karena di Roma 8 ayat 29 juga dikatakan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saya adiknya Yesus, makanya saya berani ngomong. Saya tidak ada beban sama sekali. Wartawan Injil tidak punya beban, ngomong apa adanya. Apa ada tertulis di Alkitab, apa yang Roh Kudus suruh saya sampaikan, sampaikan saja. Tidak takut, enggak. Tidak takut apa-apa saya. Enak enteng wong tinggal ngomong, tinggal Roh Kudus memberitahu, Alkitab memberitahu, saya tinggal menyampaikan. Oke sahabat-sahabatku ya, jadi ciri ajaran yang apostolik atau rasuli adalah persis sesuai dengan tertulis di Alkitab. Satu ayat lagi saya tambahkan. Roma 10 ayat 17. Ini tentang imannya Kristen. Jadi orang kalau ngaku Kristen, imannya pasti sesuai Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya. Bunyinya ayat itu begitu. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan khotbahnya pendeta ini. Oh, bukan. Oh, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan ceramahnya Bapak Pastor, Bapak Uskup, Bapak Paus. Bukan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan cocotnya Franciscus Donald. Bukan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan ceramahnya Bung Karno. Bukan. Roma 10 ayat 17. Iman Kristen yang benar adalah timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, jadi yang dipegang adalah kata-kata Kristus. Nah, konteks kita bicara tentang Allah. Siapa Allah harus menurut Kristus. Tidak boleh Allah menurut Frans Donald, Bambang Nursena, Bambang Gentolet, Gilbert Lumendong, Semelekete, Wele-wele. Nggak boleh. Allah yang benar harus sesuai dengan menurut Kristus. Jika Anda Kristen. Tapi kalau Anda bilang, menurut profesor, ya berarti Anda bukan pengikut Kristus, Anda pengikut profesor. Menurut doktor ini, ya berarti Anda bukan pengikut Kristus, Anda pengikut si doktor. Tapi kalau Anda benar-benar pengikut Kristus, Anda harus berbicara menurut Kristus. Yohanes 17 ayat 1-3. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Menurut Paulus,
1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Very clear. Tritunggal. Buang aja ke laut. Oke, sekian video pada kali ini. Salam jumpa di video yang lain.